Ayat yang tak dibaca, doa yang tak didengar. Ibu menangis diam-diam, anak yang memilih gelap. Sore menjelang maghrib di sebuah rumah sederhana, tinggal seorang anak bernama Aldi. Dulu ia begitu ceria, tapi kini sinar itu redup. Hatinya jauh dari cahaya. Woi, healingnya mana sih? Tembak dong, bego amat. Aduh, ribet banget tim gua. Ulang lagi lah. Aldi, nak, azan sudah berkumandang. Ayo sholat dulu yuk, terus kita ngaji sebentar. Gak mau, lagi pusreng. Umi tuh ganggu terus. Ya Allah, Aldi, Umi sudah bolak-balik sabar dari tadi. Kamu masih main terus. Bahkan air wudhu pun belum kamu sentuh hari ini. Ya udah sih, sholat-sholat terus. Umi kira semua orang harus jadi kayak Kak Fikri ya? Apa Umi pernah bilang kamu harus jadi Kak Fikri? Tapi nak, lihat dia sekarang. Walaupun sudah tidak ada, Kak Fikri itu hatinya sopan dan lembut. Dia juga dulunya suka bermain game. Tapi dia tahu kapan waktunya harus berhenti. Udah ah, Fikri itu anak kesayangan. Aku mah gak pernah dianggap. Yang penting Kak Fikri, Kak Fikri, Kak Fikri. Sakit tau, Mi. Umi cuma mau kamu jadi anak yang Allah ridhoi. Aldi, apa salah kalau Umi khawatir kamu makin jauh dari cahaya? Salah. Salah karena Umi gak pernah lihat aku. Aku ini siapa sih di mata Umi? Cuman anak gagal kan? Aldi, cukup. Jangan bicara seperti itu ke ibumu. Kenapa? Memang aku salah. Kalian berdua cuma tahu caranya nyuruh. Sholat, ngaji, jangan inilah, jangan itulah. Aku bukan robot. Iya, Umi tahu kamu bukan robot. Tapi kamu juga bukan anak kecil yang bisa Umi peluk tiap malam. Kamu udah besar, Aldi. Dan kamu makin jauh dari Al-Quran. Daripada dimarahin terus, mending gua keluar. Jangan harap aku pulang cepat. Aldi, jangan pergi dengan marah. Biar di rumah juga neraka buat aku. Aldi pergi bukan mencari pelarian, tapi pembenaran. Ia butuh tempat di mana tidak ada yang mengatur. Malam ini, di bawah lampu jalan yang redup, ia bertemu dengan mereka. Teman, tapi bukan teman yang membawa terang. Mereka tertawa saat sholat dianggap beban. Mereka santai saat maksiat jadi candaan. Aldi udah muncul. Kirain udah tobat nih anak. Jangan gitu bro, dia kan anak pesantren yang gagal. Udahlah, gua muak di rumah. Dikit-dikit diceramahin. Disuruh sholat lah, disuruh ngaji lah. Udah kayak tahanan. Sini aja. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh lah. Kita hidup bebas sekarang. Iya, hidup cuma sekali. Ngapain dihabisin buat hafalin ayat? Udah kayak robot, mending kayak kita happy-happy. Benar, sholat bisa ntar, ngaji bisa ntar. Hidup itu buat dinikmatin, bukan buat diatur-atur tahu. Kadang gue pengen aja jadi kayak mereka yang bisa banggain orang tua. Dari kejauhan ada dua anak yang melihat dari bangku taman. Mereka anak solihah yang prihatin. Kasihan ya Aldi, dia kayak anak hilang yang gak sadar kalau dia itu nyasar. Kita harus doain dia, Mir. Hati manusia itu Allah yang pegang. Semoga masih bisa balik. Langit malam menatapnya dengan dingin. Aldi lelah berpura-pura bahagia bersama teman yang tak pernah benar-benar peduli. Aldi pulang. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia benci adalah satu-satunya tempat yang masih menunggunya tanpa syarat. Aduh, ya Allah, sakit banget. Itu Aldi ya? Kok jalannya kayak orang kalah perang? Kayaknya jatuh deh barusan, tapi kasihan sih. Dulu Aldi paling galak, sekarang malah kayak anak hilang. Aku lihat uminya
tiap malam doa sambil nangis, katanya Aldi berubah. Ya Allah, semoga Aldi sadar deh. Sudah malam, Aldi. Aku cuma pengen tidur. Gak usah ceramah, Bi. Umi gak akan ceramah. Umi cuma pengen kamu makan. Kamu pasti belum makan kan? Emangnya Umi masih peduli setelah aku bentak, setelah aku bilang rumah ini kayak neraka? Justru karena kamu bilang itu, Nak, Umi gak tidur semalam. Umi doa terus supaya Allah tunjukin jalan buat kamu. Abi dulu juga pernah marah sama ayah Abi. Pernah lari, pernah kecewa. Tapi yang Abi lupa cuma di rumah kita didoain tiap malam. Pagi itu Aldi mulai membuka hati. Diam-diam ia datang ke masjid dan melihat wajah-wajah yang damai. Hatinya mulai tersentuh. Ia mendengar lantunan hafalan Al-Quran. Bukan suara manusia, bukan ajakan dari teman, tapi getaran jiwa yang Allah tanam saat cinta seorang ibu dan sabar seorang ayah bersatu dalam doa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qad aflaha man zakkaha. Wadduha wallaili idza saja. Dulu, aku juga pernah nyasar, tapi Al-Quran kayak tangan hangat yang narik aku balik. Dan sekarang kamu jadi inspirasi, kayak jalan pulang buat orang lain. Mereka kok bisa kelihatan setenang itu ya? Seolah dunia ini gak nyakitin mereka. Ada perjuangan yang tak pernah terlihat mata. Aldi kembali mulai belajar. Bukan memulai dari halaman 1 mushaf, tapi dari halaman pertama keberanian untuk membuang ego dan merangkak menuju cahaya. Namun, keesokan harinya, Aldi bertemu teman-teman lamanya dan ditertawakan. Aldi mulai diuji, akan lanjut atau mundur perlahan. Wow, itu Aldi bawa mushaf. Halah, ini serius. Si tukang kabur sekarang jadi santri. Apa si Aldi mau jadi ustadz TikTok yang nge-live sambil nangis-nangis gitu? Apa kamu ngaji karena takut sama neraka atau biar dimaafin umi kamu? Lu emang iya, tapi waktu aku jatuh yang bikin aku berdiri lagi bukan kalian, tapi suara ayat yang aku baca. Aldi tahu, saat mulai berjalan menuju Allah, setan akan menjatuhkan lebih keras. Tapi ia juga tahu, Allah lebih dekat dari rasa takutnya sendiri. Di dalam masjid, teman-teman menyambut Aldi dengan senyum tulus. Selamat datang, Aldi. Gak semua orang punya keberanian untuk memulai. Dan kita semua di sini dulunya juga punya luka masing-masing, tapi Allah tampung semuanya di musalah ini. Makasih ya, aku gak tahu ini awal apa, tapi aku gak mau mundur lagi. Saat langkah sudah lurus, seringkali badai justru datang. Dan bagi Aldi, badai itu datang dalam bentuk cinta yang terbaring lemah. Malam itu, Aldi sedang menghafal, dan Umi terbaring lemah karena sakitnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Umi kenapa? Nggak apa-apa, Nak. Cuma pusing aja. Kamu teruskan hafalannya ya. Jangan gitu, Mi. Aku baru hafal 1 juz. Jangan pernah pergi dari aku ya, Umi. Besok Aldi tampil acara maulid, Mi. Aldi baca surat Ar-Rahman, Mi. Waktu berjalan, luka perlahan sembuh, dan suara Aldi kini lebih lantang, lebih jernih, dan lebih menyentuh. Karena setiap huruf yang ia hafal, ia tanamkan dari doa Umi dan Abi. Hari itu, di masjid kampung, suara Aldi menggema. Bahkan suara itu mengetuk hati-hati yang dulu pernah mengejeknya.
kamu hafal surat Ar-Rahman. Coba bacakan Aldi. Naura, Reza, sama Dika duduk di depan. Salsa dan Rani juga ada. Mereka dulu yang... Sudah Aldi, lanjutkan saja. Kamu sedang membacakan ayat Allah. Dan siapa sangka suara anak yang dulu ditertawakan kini membuat para pengejeknya menunduk dalam malu dan takjub. Aku nggak bisa bohong, aku merinding denger dia baca. Gue kira dia yang saling, ternyata gue yang sombong. Namun saat manusia mulai mengagumi, Allah mengingatkan segalanya miliknya, termasuk orang yang paling kamu cintai. Aldi, cepat pulang. Umi, Aldi. Kenapa? Bukannya Umi tadi pagi udah minum obat? Tapi baru pulang dari puskesmas. Kata dokter, Umi harus dirujuk. Paru-parunya lemah, badannya gak kuat. Langkah Aldi begitu berat karena takut kehilangan. Ketika ia buka pintu, dan di balik pintu itu cinta menunggu dengan napas yang tinggal sehelai. Aldi, Nak, Umi dengar kamu bacain Ar-Rahman tadi. Suara kamu bikin hati Umi adem, Nak. Mi, jangan pergi dulu. Aku belum tuntas menghafal Al-Quran. Aku masih banyak salah. Aku belum cukup baik buat Umi. Aku banyak salah, Umi. Sekarang kamu bukan anak yang salah lagi, Nak. Tapi anak yang jadi jalan Allah buat banyak orang. Umi bangga sekali sama kamu, Nak. Aku belum sempat peluk Umi. Pas aku hafal 1 juz. Aku belum. Nak, jika Umi pergi saat ini, tolong kamu terus menghafal Al-Qur'annya, Nak. Dan terus doakan Umi dan berikan mahkota surga buat Umi. Terima kasih ya, Nak, sudah menjadi anak yang soleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Umi, maafkan Aldi, Umi. Aldi janji terus menghafalkan Al-Quran, Umi. Malam itu tidak ada hafalan, tidak ada lomba, tidak ada pujian, hanya lantunan doa untuk seorang ibu yang telah berpulang dalam sujud cinta.
Allah, aku tidak minta umur panjang. Aku hanya minta, kalau aku bisa mencium surga, izinkan aku lewat doa buat ibu. Ibu pergi sebelum aku sempat menyelesaikan hafalan Al-Quranku. Tapi aku percaya, doa yang ia tanam sudah tumbuh di hatiku. Ayah, doamu juga selalu mengiringi langkahku. Dan terima kasih, engkau selalu sabar menghadapi segala macam kenakalanku. Atas doa Umi dan Abi, aku menemukan cahayamu ya Rob. Ya Allah, haramkanlah api neraka menyentuh kedua orang tua kami. Limpahkanlah mereka rahmat, kebahagiaan, dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Permudah jalan rezekiku untuk kedua orang tuaku bahagia. Jika saat ini orang tua kami dalam keadaan sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Jika saat ini orang tua kami sedang berada di sisimu, maka berikanlah dia tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maafkan kami, Ibu dan Ayah, dan terima kasih untuk segala kebaikannya.